Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manajemen dan pelatihan lintas budaya, serta bagaimana budaya mempengaruhi kesuksesan bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nazolda Zahra Anandita. Setelah ini, saya akan memaparkan bentuk PPT untuk menjelaskan materi saya. Yang pertama, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai materi manajemen dan pelatihan lintas budaya terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak dapat terlepas dari ikatan budaya. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan baik dalam keluarga, organisasi, lingkungan, maupun bangsa. Budaya seseorang dapat mempengaruhi organisasi karena budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain, mulai dari cara berinteraksi hingga bertindak, menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku dan bertindak. Sehingga tentunya dalam pengelolaannya, perusahaan memerlukan suatu manajemen dan pelatihan untuk mengatur supaya profesionalitas dan kesatuan tetap terjaga dalam perusahaan. Kemudian terdapat tujuan manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya itu sendiri merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi konteks manajemen, mengidentifikasi perbedaan lintas budaya dalam konteks manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami tentang budaya perusahaan di negara tertentu. Manajemen lintas budaya ini juga sangat diperlukan sebagai alat komunikasi yang bertujuan agar para karyawan dapat saling mengerti satu sama lain. Karena adanya perbedaan latar belakang dari masing-masing karyawan dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi sifat dan cara kerja mereka. Sehingga manajemen lintas budaya ini dapat menciptakan kesatuan karyawan supaya kinerja dari masing-masing divisi dapat berjalan dengan maksimal untuk mengembangkan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat program yang dapat digunakan dalam manajemen lintas budaya untuk mendorong kepekaan terhadap budaya dan penerimaan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan dalam organisasi. Manajemen harus mengorganisasikan program pendidikan internal yang dapat mencakup pertama, informasi khusus budaya di mana karyawan akan diberikan data yang mencakup negara lain melalui video pack dan kulturgram. Kedua, terdapat informasi budaya umum di mana karyawan mempelajari nilai praktik dan asumsi negara terhadap negara lain. Yang ketiga, terdapat informasi spesifik diri di mana karyawan mengidentifikasi paradigma budaya sendiri termasuk nilai-nilai, asumsi, dan persepsi tentang orang lain. Selanjutnya terdapat tujuan dari pelatihan lintas budaya. Pelatihan lintas budaya dirancang untuk mempersiapkan karyawan yang menjalankan penugasan ke luar negeri dengan memfokuskan pada pengembangan keahlian dan sikap yang pastinya akan dibutuhkan untuk melakukan interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Tujuan dari program pelatihan adalah untuk mengembangkan 4 karakteristik kritis, yaitu kesiapsiagaan, kepekaan, kesabaran, dan fleksibilitas dalam diri manajer dan karyawan lainnya. Berikut ini merupakan program pelatihan yang dapat diterapkan dalam pelatihan lintas budaya. Yang pertama terdapat program studi area. Program studi area adalah bentuk pelatihan dengan pengarahan lingkungan dan program orientasi budaya. Program ini menyediakan persiapan nyata bagi seorang manajer untuk beroperasi atau bekerja dengan orang-orang dari negara tertentu. Studi area pun menjadi persyarat dasar untuk jenis program pelatihan lainnya. Yang kedua, terdapat pelatihan bahasa. Walaupun secara umum diterima bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, akan tetapi melatih bahasa negara tertentu dapat meningkatkan efektivitas manajer untuk melakukan negosiasi, akses untuk mendapatkan informasi mengenai perekonomian, politik, dan pasar negara tertentu. Yang ketiga, terdapat asimilasi budaya.
Asimilasi budaya adalah program di mana peserta pelatihan harus mengerti dan menanggapi kerangka situasi di negara tertentu, seperti kebiasaan-kebiasaan lokal, agama, dan sikap-sikap. Jenis program ini paling sering digunakan dalam kasus transfer ke luar negeri dalam waktu singkat. Yang keempat, terdapat pelatihan sensitivitas, berfokus untuk meningkatkan fleksibilitas manajer dalam situasi yang sangat berbeda dari yang biasa mereka hadapi. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pemahaman dan penerimaan diri sendiri sangat penting untuk memahami seseorang dari budaya lain. Seorang manajer harus memahami bagaimana gaya berkomunikasi mereka dan bagaimana mereka bisa bersikap untuk dapat menyesuaikan budaya dari negara tersebut. Yang kelima, terdapat pengalaman lapangan. Metode pelatihan ini dibutuhkan pada situasi yang menghadapkan seorang manajer pada lingkungan budaya yang berbeda dalam waktu tertentu. Biasanya teknik ini menempatkan peserta pelatihan ke dalam keluarga yang berlokasi di dalam negeri dari negara tempat mereka ditugaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pemahaman budaya mempengaruhi kesuksesan bisnis. Pemahaman lintas budaya dapat menjadi elemen yang berpengaruh bagi perusahaan, tidak hanya dalam fungsi pemasaran perusahaan, tetapi pada fungsi-fungsi perusahaan yang lainnya. Dalam memperluas usaha ke negara lain, memang memerlukan pemikiran dan wawasan yang mengglobal. Tetapi jangan dilupakan bahwa harus dengan pemahaman budaya masing-masing wilayah yang berbeda. Banyak budaya yang berbeda dari negara yang satu dengan yang lainnya yang perlu dipelajari, dipahami, dan diadopsi agar tujuan perusahaan meluaskan usahanya dapat tercapai. Kemudian terdapat aturan yang perlu diterapkan untuk keberhasilan suatu bisnis dalam menghadapi perbedaan budaya. Yang pertama, meneladani budaya lokal. Dengan meneladani budaya lokal, otomatis juga akan memahami budaya lokal tersebut. Hal ini menjadi salah satu solusi untuk memahami masing-masing karakter budaya tertentu. Langkah ini berguna untuk menciptakan kerjasama yang baik dalam tim dan lingkungan perusahaan. Jika sudah memiliki kerjasama yang bagus, maka kesuksesan bisnis pun dapat dicapai dengan lebih mudah. Yang kedua, mempekerjakan penduduk setempat untuk mendapatkan pengetahuan budaya. Saat perusahaan melakukan ekspansi dan menjadi internasional, salah satu komponen penting kesuksesan adalah pengetahuan karyawan. Oleh karenanya, dengan mempekerjakan tenaga kerja setempat, perusahaan akan memperoleh pengetahuan yang selama ini tidak dimiliki. Perekrutan penduduk setempat biasanya akan memberikan pemahaman mendalam mengenai keahlian-keahlian tertentu, produk, sistem, dan kebijakan yang terdapat di negara tersebut. Dengan ini, perusahaan akan memiliki pandangan yang lebih luas mengenai produk ataupun metode pemasaran yang tepat untuk diterapkan pada negara tersebut. Kemudian terdapat membangun relasi. Seringkali dalam usaha membangun relasi, perilaku komunikatif antar individu tampak asing, bahkan aneh, dan gagal untuk memenuhi tujuan komunikasi. Sebab mereka tidak memiliki pengetahuan yang dalam mengenai latar belakang budaya mitra berkomunikasinya. Hambatan yang sering terjadi dalam berkomunikasi lintas budaya adalah seperti salah paham, prasangka, dan stereotip yang mengacaukan pemahaman kita terhadap orang lain. Melalui pembelajaran tentang budaya yang berbeda, hambatan tersebut akan terkikis dan memungkinkan kita untuk bisa menciptakan relasi yang lebih akrab dan percakapan yang lebih baik. Sehingga untuk membangun relasi, setidaknya harus terlebih dahulu memahami pandangan konseptual antar komunikasi dan budaya secara baik. Dalam hal ini perlu adanya saling mengerti, saling mengetahui, dan saling memahami antar sesama untuk menghindari terjadinya konflik. Hal ini akan memampukan kita untuk menciptakan suasana kerja sama yang lebih baik dengan rekan bisnis, klien bisnis, investor bisnis asing, dan masyarakat lokal. Kemudian ada membantu karyawan memahami kita. Mempekerjakan penduduk lokal akan memberi pemasar aset berharga dalam pembangunan pasar, yaitu akulturasi. Namun karyawan juga membutuhkan proses penyesuaian mereka sendiri agar mereka dapat bekerja dengan efektif. Karyawan lokal perlu diberikan waktu untuk belajar memahami budaya dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengulangan informasi hingga mereka mengerti, meminta karyawan berlatih untuk menetapkan
menetapkan bagaimana kebijakan dan budaya dalam perusahaan. Kemudian terdapat menyesuaikan produk dan proses ke pasar lokal. Jika produk perusahaan berhasil di satu pasar, bukan berarti produk tersebut akan berhasil di seluruh pasar, karena setiap negara memiliki budaya dan kebijakan yang berbeda-beda. Budaya sangat mempengaruhi fungsi bisnis dalam penyesuaian produk ke pemasaran. Beraneka ragam sikap dan fungsi nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bentuk pemasaran yang sama di semua pasar. Maka dari itu, perusahaan harus dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya sesuai ciri khas masing-masing negara. Perusahaan harus melakukan riset terhadap setiap budaya lokal dengan cermat untuk mengenali perbedaan penting dengan pasar domestik dan melakukan pendekatan penyesuaian dengan memodifikasi produk campuran, promosi atau strategi pemasaran untuk menarik budaya lokal. Contohnya KFC dalam memasarkan produknya di Indonesia, penjualan ayam gorengnya disertai dengan menjual nasi karena nasi merupakan makanan pokok di Indonesia. Nah, dari pemaparan materi kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan multinasional tidak dapat dihindari bahwa akan adanya perbedaan budaya dari masing-masing karyawan. Namun budaya tidak harus dilihat sebagai tantangan, melainkan dapat dilihat sebagai peluang yang dapat dieksploitasi. Agar dapat mencapai kesuksesan bersama dalam sebuah perusahaan, maka diperlukan pengetahuan antar budaya yang satu dan yang lainnya. Pengetahuan tersebut didapatkan dari adanya manajemen dan pelatihan lintas budaya. Dengan begitu, adanya kesalahpahaman saat bertugas bisa diminimalisasi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video Mahir Bisnis Internasional berikutnya. Terima kasih.